Sebenarnya urusan saya itu gampang. Urusan saya dengan Nyai Konde. Dia sudah merusak segalanya. Tapi saya yakin banget, kenapa ya? Malam hari ini Nyai Konde pasti mati. Ya. Entah itu alasannya apa saya nggak tahu. Tapi saya kan yakin kan boleh saja. Yakin pisan. Itu mustahil. Dengarkan dulu. Kamu itu bicara. Perihal nanti bangkit lagi ya terserah. Tapi saya yakin mati malam ini. Dan tahu nggak? Mimpi saya Nyai Konde itu keluar belatung dari matanya itu. Rompes Mungkin itu lambene. sebaliknya akan menghampiri kalian. Tidak mungkin hal semengerikan itu akan bersarang kepada makhluk Bagus lagi ngapa Bang? Dapat maring ge maluk samut nawa. seperti Nyai Konde. Oh seperti itu. Nih. Tapi kenapa ya, Kindono? Saya diceritain sehebat-hebatnya makhluk, sepintar-pintarnya makhluk, jika menyembunyikan sesuatu hal buruk, tercium juga baunya dan dia akan celaka. Tidak dengan Nyai Konde. Karena memang tidak ada yang disembunyikan dan ditutup-tutupi. Saya paham betul siapa Nyai Konde dan Tuan Raja Parang Patara. Silakan tutup. Guru, mau guru capek. Kalian ingin mendengarkan. Berdirilah. Kalian sebagai Cerita. manusia harusnya menghormati. Saya kerja-kerjakan bisa saja berdiri kalau mau. Jaga-jaga dari apa? Enggak. Kau menuduh guru saya akan berbuat sesuatu kepada kalian. Kamu yang ngomong menuduh, kita nggak pernah ngomong menuduh. Duduk. Kamu bisa duduk. Saya akan duduk ketika kau duduk. Kau duduk dulu. Kacung. Ceritakan. Sungguh aneh sekali. Ada manusia yang mencari tahu mengenai kebenaran dari jasmani. Ceritakan. Sebenarnya seperti ini. Dulu saya itu memiliki seorang murid yang begitu saya sayang, yang begitu saya harapkan, karena pada waktu itu saya sudah memahami dan mengerti akan apa yang terjadi terhadap anak-anak saya. Ketujuh anak saya tidak akan menganggap saya ada di dunia ini. Sehingga selama saya hidup, saya berusaha mencari sebanyak-banyak mungkin murid yang dimana itu nantinya itu bisa merawat saya di hari tua. Dan saya menemukan satu murid, yaitu adalah Dasmana. Di sisi lain Dasmana adalah makhluk yang sangat cekatan, makhluk yang sangat pandai, makhluk yang sangat tegas, dan makhluk yang sangat baik pula. Saya meyakini Dasmana itu akan hidup dan merawat saya di hari tua nanti jika saya sudah tidak berdaya. Siap yang siap. Namun setelah saya menurunkan semua ilmu yang saya miliki dan saya berikan kepada Dasmana, ternyata saya mendapatkan sebuah kabar yang sangat mengejutkan, yang sangat menyakitkan hati saya, di mana Dasmana memiliki maksud dan tujuan untuk membunuh saya. Awalnya saya tidak percaya jika saya mendengar hal itu. Namun saya ingin membuktikan secara langsung
mengenai kebenaran dari cerita itu. Dan akhirnya saya mengintai keberadaan Dasmana. Dan saya menemukan jawaban itu. Di sisi lain Dasmana yang tidak mempedulikan keluarganya. Dasmana yang menelantarkan anak dan istrinya. Apalagi istrinya pada waktu itu sedang mengandung. Ditelantarkan oleh Dasmana. Dia benar-benar mengumpulkan banyak murid juga. Yang jika pada saat penyempurnaan selesai, Dasmana akan menyerang dan membunuh saya. Lalu mengambil alih perguruan yang selama ini saya bangun. Tenang tuanku. Terus. Saya begitu kecewa. Saya begitu sakit hati. Murid yang saya didik, murid yang saya bimbing, murid yang saya turunkan semua ilmu yang saya miliki kepadanya. Bahkan sampai ke titik sempurna. Dia malah memiliki maksud dan tujuan jahat ingin membunuh saya. Memang bajingan Dasmana. Si kamu diam, ini lagi bercerita loh, sopan. Untuk menghalangi agar Dasmana membunuh saya memanggil istrinya Nyai Konde untuk datang ke rumah saya. Waktu sedulu. Lalu Nyai Konde datang dan juga bercerita mengenai kebenaran itu. Sampai akhirnya saya memberikan penangkal dari semua ilmu yang telah dimiliki oleh Dasmana, yaitu menggunakan garam tapak layar. Karena pada saat itu Dasmana sedang melakukan pertapaan terakhir untuk penyempurnaan semua ilmunya. Saya memerintahkan Nyai Konde untuk menaburkan garam itu ke tubuh Dasmana pada saat tapa. Sehingga Dasmana terbelenggu muksa karena tidak dapat menyempurnakan ilmu yang sudah dipelajari semasa itu. Sudah dengar kalian semua? Saya begitu haru, saya begitu sedih akan hal ini yang terjadi terhadap murid saya. Saya benar-benar memikirkannya setiap hari. Saya benar-benar tidak menyangka. Sampai akhirnya saya menderita sakit. Saya sudah pasrah pada waktu itu. Namun Tuhan yang Maha Kuasa masih memberi kepercayaan dengan mendatangkan satu makhluk yang begitu pedulinya dengan saya. Dia merawat saya. Dia memberi makan saya. Dia juga menguburkan saya. Loh, kok bisa tahu dikubur sama dia? Iya. Apa jenengan lihat nguburnya? Sudah mati pun lihat. Siapa namanya pengubur? Dia adalah seseorang sangat baik. Siapa namanya? Dia adalah makhluk yang sangat baik. Siapa namanya? Pelupa. Nguburnya aja kamu lihat, masa sekarang lupa. Saya memang melupakan namanya. Dia yang berjasa terhadap hidupmu saja dilupakan, apalagi kamu yang di saat dia lagi sulit malah melalang buana jadi murid, nggak merawat. Apalagi yang ingin kalian tanya? Siapa namanya? Katanya tadi tahu. Apa?
Kau kira kami takut kau menunjukkan pusaka semacam itu? Saya tidak mengetahui maksud apa yang ingin kau sampaikan dengan menunjukkan benda itu terhadap saya. Kau tahu ini apa? Kelihatannya itu adalah sebuah tusuk konde. Ini tusuk konde. Kau tidak pernah takut dengan ini? Buat apa saya takut? Bersiaplah. Guru, kurang ajar kalian. Guru, Bagaimana? kemana dia pergi? Kau lihat? Siapa yang dia pergi tadi? Saya melihat sepintas guru berubah menjadi Nyai Konde. Apa maksudnya ini? Dan apa yang kau tusukan kepada guru saya, Guru Legong Siong? Dan kenapa Guru Legong Siong ketika kau tusukan, berapa saat kemudian dia berubah menjadi Nyai Konde? Tapi itu kau ditipu. Sebenarnya yang bangkit itu Nyai Konde yang pura-pura menjadi Guru Legong Siong. Kamu yang membangkitkan, malah kamu yang Kamu bingung. yang membangkitkan, kau malah yang bingung. Itu menandakan apa? Semuanya itu bohong. Semuanya itu dibuat-buat. Kau selama ini tertipu saja. Maksudmu bagaimana manusia? Kidono, Santai. kau pengen selamat atau tidak? Duduklah, saya ingin berbicara denganmu. Jelaskan terlebih dahulu. Nih, Kenapa guru saya, Guru Legong Siong tiba-tiba berubah menjadi Nyai Konde? sudah saya jelaskan tadi. Sebenarnya kejadian demi kejadian semuanya Nyai Konde yang mengatur ini semua. Ini gimana sih, Kuy? Ceritanya itu? Gurunya itu palsu. Untuk apa? Nyai Konde makhluk baik, merancang sedemikian rupa hal semacam ini. Untuk apa? Apa untungnya buat dia? Banyak. Tanpa harus kau jelaskan atau saya jelaskan kepadamu, harusnya kau punya pikiran. Kenapa Nyai Konde membelenggu si Dasmana? Kenapa Nyai Konde sekarang menikah dengan sosok raja? Kenapa selama ini Nyai Konde membiayai kalian semua? Untuk menutupi aib-aibnya agar rencananya semua berjalan dengan lancar. Sadarlah Kindono, perguruanmu hancur gara-gara wanita itu. Jangan kira wanita itu adalah pahlawanmu. Dialah dalang. Sebenarnya kasus antara si Dasmana dengan mangga gurunya Legong Siong. Dia sengaja mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Agar apa? Agar semua rencananya Nyai Konde, Nyai Junjung Kinasi itu berjalan dengan lancar. Kalian semua tertipu dengan uang. Tidak ada kebaikan murni, semurni-murninya tanpa ada embel-embel sesuatu yang dia pentingkan. Kalau kebaikannya berlebihan, tujuannya apa coba? Selama ini dia menggajimu, selama ini dia mencukupi semua murid-murid peninggalan Guru Legong Siong. Kalau dia tidak ingin menutupi aibnya sendiri, atau dia tidak ingin dia hancur dengan hidupnya atau bangkitnya Dasmana dari belenggunya, berpikirlah, jangan semuanya pakai nafsu. Apakah engkau yakin? Sudah saya katakan, Bahwasanya
cerita Dasmana yang durhaka dan yang selalu menganiaya istrinya adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh Nyai Kondo. Kita bicara dalam keadaan sadar. Ya. Tidak ada satu murid pun yang benar-benar dia menguasai ilmu dari gurunya. Dia ingin melawan gurunya sendiri. Gak mungkin. Dia pasti sadar diri, dia pasti akan kalah. Karena apa? Guru mengetahui sandi-sandi yang sudah disimpan untuk menyerangnya. Kalau memang ada murid itu seperti itu, berarti murid itu sudah bodoh. Dasmana saya yakin dia bukan murid yang bodoh. Kenapa kau termenung? Sekarang sudah saatnya. Ayo tunjukkan Dasmana ada di mana. Sadar. Sadar. Berarti semua yang saya lakukan, saya menjaga Dasmana yang sudah dibelenggu. Saya yang diperintahkan oleh Nyai Kondo. Ini adalah semua bagian rencana dari Nyai Kondo. Dari semalam saya sudah bicarakan kepadamu, namun kok ini lalap. Maafkan saya Dasmana. Saya benar-benar tidak mengetahui. Saya hanya mendengarkan cerita. Saya langsung menyimpulkan bahwa cerita itu benar. Saya benar-benar meminta maaf Dasmana. Ikuti saya. Mau hari ini mau kemana? Kita bebaskan Dasmana. Ngeyel dari kemarin. Jadi siapa sih? Arahin dia, Sini terjadi apa sih, Bang? Iya, cepat. Iya. Bagaimana? Apakah kau yakin kau bisa membebaskan Dasmana yang sudah terbelenggu seperti itu? Insya Allah, Kindono. Dengan cara apa manusia? Sedangkan sudah beberapa makhluk mencoba untuk membebaskannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Intinya saya sudah mendapatkan ramuan. Air suci, air mata bidadari. Air suci mata bidadari. Kunci membebaskan Air mata suci. Dasmana. Air mata suci bidadari. Yang akan diteteskan langsung ke terhadap tubuhnya si Dasmana, nanti insya Allah akan terlepas dari belenggunya. Baiklah kalau Sudah begitu. saya bawa, tenang saja. Silakan ambil, bawakan ke sini. Apa yang sudah terjadi? Apa sih? Kenapa sekarang itu berantakan seperti ini? Hah? Ya ampun. Gimana Dasmana? Maksudnya gimana? Kindono? Ada apa Gintono? Dasmana berada di sini, saya letakkan di sini, di dalam kotak. Maksudnya gimana? Semua barang-barangku berantakan. Aduh, kebobolan. Malingan maksudnya, Mas? Apa kau tidak menyuruh untuk mengganti menjaga? Sudah. Saya meminta sahabat saya untuk menjaganya. Ya kemalingan ini loh. Wah, Berarti Nyai Dargono. Kondo. Saya sudah menyuruh Aduh. Dargono untuk menggantikan saya sementara saya pergi. Berarti ini yang ngambil ya Nyai Konde. Sudah tahu kebusukannya kebongkar. Tetapi bukannya Nyai Konde sudah tertusuk olehmu. Nah, yang semua tertusuk kan bisa saja menyuruh anak buahnya. Ya dipanggil itu siapa penjaganya mana coba? Dargono. Namanya Dargono. Di mana Dargono coba? Saya akan panggilkan. Susah, Indonya Dargono. wah angel temen jeneng. Dargono, Dargono. Dargono, apa yang terjadi? Kenapa kau berdarah seperti ini? Siapa yang menusukmu? Ada apa, Dargono? Dargono!
rombongan manusia yang telah merebut jasmana, terutama ya, dia yang telah menusuk jantung. Drama apa lagi yang kau buat, manusia? Kenapa marah nih sih? Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Saya sudah berbaik hati, ingin menyerahkan jasmana kepadamu. Tetapi kau malah berbuat sesuatu kepada sahabatku Dargono. Kau menusuknya. Kata siapa kau? Kenapa? Saya yakin pendengaranmu tidak buruk. Kau baru saja mendengar pengakuan sahabat Dargono yang sudah meninggal karena ditusuk olehnya. Ini yang saya tidak suka darimu. Oh, gampang sekali dipermainkan dengan permainan bodoh, permainan kecil. Gimana sih bang? Coba dengan bang. Saya yakin sekali. Ini gimana sih? Makhluk siapapun itu ke dalam kondisi sekarang Sahabatnya tidak mungkin akan berbohong manusia. salah. Dengarkan baik-baik. Saya tidak mau berdebat di sini dengan anak saya. Umurnya 4 tahun setengah. Dia ketika melihat kejadian ini pun dia tertawa. Kenapa aku percaya? Tidak usah berbelit-belit. Nih, kalau memang dia memang mau mati, kenapa harus menunggu kamu? Saya tertusuk oleh manusia itu, Mbak. Apa yang dia Mungkin maksud saja dengan- dia berusaha menahan rasa sakitnya Nih, untuk menyampaikan sesuatu kebenaran ini. saya setuju menahan rasa sakit. Kematian tidak ada yang bisa menahan. Fikir. Lalu kenapa ada pengakuan bahwasanya kau yang menusuk sahabatku Dargono? Ya wis, gurumu saja bisa dirubah, apalagi si Dargono. Masuk. Jelas-jelas ilmunya rendah. Nih, lagi pula kita itu bareng dari tadi malam loh. Gurumu saja hampir tertipu, apalagi si Dargono yang matinya nunggu kamu. Mati kok menunggu-menunggu. Mati itu nggak bisa ditahan. Sakit bisa, saya setuju. Mati ya mati. Kalau manusia nggak ngapa mati dari tadi. Ngapa ya, Mas? Saya rasa dulu waktu kau sekolah tidak naik kelas. Nih, Dikeluarin gara-gara minum. lagi pula kita juga kan dari tadi bareng ya Mas ya. Nah, bener gue. Oh, itu dia sangkal. Saya nggak apa-apa lah. Mungkin nanti saya berlipat jadi 5. Kita berubah apa jadi 10? Aku mati. Pikiranku benar-benar kacau. Dono. manusia. Dilono, kau ini makhluk yang bermartabat. Kau ini dari perguruan yang bukan kaleng-kaleng atau perguruan murahan. Tapi permainan anak kecil saja kau masih bisa dimainkan. Udah tertipu. Bagaimana dengan nasib perguruanmu yang ada ya hancur jadi domba semuanya. Pantas saja wanita menjijikan seperti itu saja bisa mengalahkan perguruan yang begitu hebatnya. Aduh, mungkin ini sisi burukku. Banget itu. Terlalu gampang percaya. Dan terlalu mudah untuk emosi. Kau kan sudah berakal. Kenapa sih kau mengutamakan nafsu daripada akalmu? Mengutamakan amarahmu itu loh. Lalu sekarang bagaimana? Malah tanya kepada saya. Dasmana sudah tidak ada di tempatnya. Andai saja kemarin kau sudah memberikan kepadamu, pada beres sekarang. Banyak Saya hanya berbelit-belit. menjalankan tugas.
apa enggak ini kita harus bekerja lagi, mikir lagi bagaimana melepaskan Dasmana. Kalau enggak, si Dasmana diambil di Nyikonde. sana dibakar. Tolong jangan menakut-nakutiku seperti itu. Saya tidak menakut-nakuti, makanya dipakai otaknya. Aduh, astagfirullahaladzim, aku jadi emosi. Lalu apa rencanamu? Jujur saja, untuk saat ini saya tidak bisa berpikir secara jernih. Setelah semuanya terjadi, saya benar-benar buntu. Saya tidak bisa berpikir jernih untuk saat ini. Ya sudah. Tenangkan dulu, Nah. jangan marah. Binono, kemarin saja kau tidak percaya denganku, sekarang kau berubah hati. Nah, saja bisa lu mau membolak-balikan hati seseorang. Aduh, bingung. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Ini ibunya siapa kau tahu? Kau tahu? Apa enggak? Dalam. Di mana manusia? Anak saya di mana? Sedang diusahakan Ibu. Nanti insya Allah secepat mungkin si Dasmana akan pulang. Apakah di sekitar sini? Iya, tapi di sini cuma ini lagi pergi kemana kita belum paham. Intinya kita sedang berusaha untuk mencari dan menyelamatkannya, Bu. Ibu sudah mandi, sudah bersih, sudah makan? Sudah. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf. Tapi ibu selalu ingat Dasmana. Tidak sabar ingin memeluk Dasmana. Ya, cepat atau lambat, Dasmana akan kembali ke pangkuanmu, Bu. Percayakan kepada kami ya. Hilang Dasmana. Minta maaf kepada kamu. Minta maaf, Bindono. Ibu. Keluarga Dasmana sama juga dengan keluarga saya. Termasuk ibu. Saya menganggap ibu adalah orang tuaku juga. Saya meminta maaf. Saya memiliki sedikit kesalahpahaman terhadap Dasmana. Banyak sedikit. Banyak. Saya benar-benar meminta maaf. Tetapi izinkan saya bertanggung jawab untuk mengembalikan Dasmana ke pangkuanmu. Dasmana, anak yang baik. Dasmana anak yang baik. Ya. Jangan lukai Dasmana. Tidak. Saya percaya. Saya sekarang percaya bahwasanya Dasmana adalah anak yang baik. Saya sebagai sahabatnya, saudaranya. Saya berjanji. Saya akan membawa Dasmana ke hadapanmu. Dan kembali bahagia seperti dahulu. Amin. Apakah Dasmana baik-baik saja? Tenang saja, Bu. Dasmana akan baik saja. Jangan berbohong sama ibu. Tidak. Saya yakin sekali. Dasmana dalam kondisi baik-baik. Manusia. Apakah Dasmana baik-baik saja? Baik-baik saja Ibu. Makanya Ibu jangan nangis terus. Jangan bersedih. Sabar dulu. Insya Lebih Allah. baik nanti doa saja. Kangen sekali. Lagi nyari kejutan buat ibu. Seperti ini saja Bu, mending ibu istirahat lebih dahulu, pulihkan tenaga ibu benar-benar pulih. Nanti setelah kita berhasil mendapatkannya, kita bawa ke tempat ibu ya. Saya akan mengantarkan itu terlebih dahulu. Seperti itu ya Bu. Jika itu yang terbaik, baiklah. Saya menaruh harapan besar kepada kalian. Pertemukan jangan saya begitu. kepada anak saya. Berdoalah Bu. Bindono ingat Bindono, Mari. jangan apa-apa emosi, jangan apa-apa pikir-pikir. Terima kasih untuk Bagaimana dengan sahabat-sahabatmu satu perguruan itu? Pastinya juga sudah dalam kendali dari Nyikonde kan? Beritahu kebenarannya. saya akan beritahu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim.
Ini sudah membuktikan ya teman-teman ya, bahwasanya semuanya memang sudah dipersiapkan, semuanya memang sudah direncanakan sedemikian rupa. Tidak ada space waktu sedikit pun untuk kita untuk melakukan sesuatu hal. Dibuktikan malam hari ini ya, bahwasanya Nyai Konde merencanakan sesuatu hal bangkit untuk mengelabui kita. Setelah dia gagal dan dia ketahuan, dia langsung membawa Dasmana pergi. Itu realita yang terjadi. Nah, yang sangat disayangkan di sini, kenapa ya kok si Gindono ya tadi penjaga sini Gindono kan? Dono siapa nih? Ini tadi yang masuk Mas Ade. Partido. Hah? Gindono. Kenapa Gindono itu jika mendapatkan kabar langsung dimakan mentah-mentah? Enggak dipikir dulu ya Mas. Nggak disaring. Cendak ini berarti Dasmana nggak ada. Ya wis bawa pergi. Nggak disaring, nggak diresapi, nggak dicerna menggunakan akal sehat, rasional dan logikanya loh. Oh maksudnya kabarnya benar atau salah itu nggak dicerna gitu Mas. Plin plan berarti. Sentimenan ya. Plin plan. Kalau kata orang dulu sih karena waktu lahir ususnya pendek Mas, cukup. Pendek mengamanya sebenting gue. Iya, jadi Rohan. emang orang nggak perlu cukeng kesuan. Ya intinya pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini itu ya teman-teman ya. Berilmu belum tentu ya sedekat ya, berilmu tinggi belum tentu juga bisa berpikir jernih. Terkadang karena kita merasa sudah berilmu, kita menyepelekan hal-hal yang kecil. Akhirnya apa? Nah, disitulah titik kejatuhan kita yang sudah merasa penuh dengan ilmu. Terkadang suatu hal yang besar kalau sudah melupakan kecil, jadi Besar kecil. Ya dijeleknya besar kecil ya. Bisa. Terus ini lanjutannya gimana Mas? Realitanya seperti itu. Ya wis, jalan aja. Jadi nanti kita cari-cari sekitar siapa yang melakukan Ya. pencurian di sini. Terus positif, sing positifnya Nyai Konde. Konde. Sekarang konde. Pasti sih. Konde. Jom. Yo. Konde.